Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam bermasa. Baik, sahabat informasi, dari Jalan Kartini nomor 12, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis. Saat ini hadir lewat sajian podcast Bipro, Bincang Program. Bravo Indian, Papa Romeo, Oscar. Kali ini, waktu yang spesial telah hadir bersama kita, Bapak Yul Helmi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Bengkalis. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Keluarga gimana Pak? Alhamdulillah sehat juga semua, amin. Baik, semakin cerah nih ya Bapak ya. Amin. Masih sega, masih segar. Dan saya mengikuti di media sosial, Bapak katanya baru berulang tahun. Ya, Alhamdulillah. Tanggal 12 Juni kemarin kami genap usia 60 tahun. Dan ini merupakan usia sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Insya Allah pada tanggal 1 Juli kami memasuki masa purna tugas. Dan tidak melaksanakan tugas-tugas, tapi pengabdian di bidang yang lain. Iya, mudah-mudahan tetap bisa mengabdi untuk daerah ya Pak ya, meski udah purna tugas nantinya. Selamat ulang tahun Pak, ya, tetap segar, tetap sehat selalu, dan karirnya mudah-mudahan tetap cemerlang nantinya ke depan. Baik, sahabat informasi, bersama kita Pak Yul Helmi, pada hari ini kita akan mencoba menggali tentang pelaksanaan 8 program unggulan Bupati Bengkalis, Ibu Kasmarni, dan Bapak Wakil Bupati Bengkalis, Bapak Bagus Santoso. Dan sebagaimana yang kita ketahui, Pak, bahwa salah satu visi misi Bupati Bengkalis adalah mewujudkan Bengkalis bermasa, Bengkalis bermarwah, maju dan sejahtera. Salah satu visinya ada 8 program unggulan, dan salah satu misinya itu adalah program 1 miliar 1 desa. Program ini memang sudah sangat akrab di masyarakat kita, alhamdulillah. Cuman mungkin kita juga perlu ingin lebih tahu seperti apa program tersebut. Silakan Pak, boleh dijelaskan. Terima kasih. Kami tentunya memberikan apresiasi kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis yang sepanjang pengetahuan kami dan pantauan kami telah membumi di Kabupaten Bengkalis, sehingga kepala desa kita, perangkat desa kita tahu akan tugas dan fungsi dari Diskom Infotik ini. Alhamdulillah. Oleh karena itu kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sekali lagi mengucapkan terima kasih atas bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Siap Pak. Dan memang sebagaimana dimaklumi bahwa 8 program unggulan Bupati, satu diantaranya adalah pemberian bantuan keuangan khusus kepada desa, yakni 1 miliar 1 desa. Alhamdulillah, ketika Ibu Bupati beserta Wakil Bupati memprogramkan ini, kami jauh-jauh hari telah melakukan sosialisasi dan menampung dan menyerap semua buah pikiran dari kepala desa kita, dari camat, dari berbagai pihak, penggunaan dana ini untuk apa? Sehingga nantinya ketika ini terlaksana di lapangan, akan menjawab semua aspirasi yang ada pada mereka. Sebagai pengetahuan kita bersama bahwa pada hari ini sumber dana di desa kita cukup banyak. Hampir 4-6 miliar. Satu desa. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, ada 7 sumber pendapatan desa, satu diantaranya adalah bantuan keuangan khusus, kabupaten maupun provinsi. Alhamdulillah, bantuan keuangan kabupaten kita, 1 miliar 1 desa, sedangkan bantuan untuk keuangan provinsi, kita se-Riau, dari 1.591 desa, ada 82 desa kita yang menerima 190 juta, dan sisanya 165 juta, dan hanya 2 desa kita yang menerima 140 juta. Artinya, mengapa ada pembeda antara satu desa dengan desa lain? Indikator utamanya adalah keberadaan BUMDes. Oleh karena itu, BUMDes kita 82 ini kategori BUMDes maju. Harus produktif ya? Harus produktif, dan itu sebagai pejuang-pejuang APBDes dalam rangka untuk pendapatan asli desa. Oleh karena itu, Bapak Gubernur berharap kepada desa-desa kiranya pendapatan asli desa harus lebih baik dari waktu ke waktu. Yang berikutnya, program unggulan kita ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan di daerah. Dan berikutnya adalah Peraturan Bupati nomor 74 tahun 2021 tentang pedoman umum penggunaan dana tersebut. Dan yang keempat adalah Petunjuk Teknis nomor 51 tahun 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD tentang petunjuk teknis penyaluran dan penggunaan dana tersebut. Oleh karena itu penggunaan dana ini yang kami sampaikan dari di awal, kami menyerap semua aspirasi yang ada sehingga kami membuat ada 8 indikator penggunaan dana 1 miliar satu desa. Pertama adalah pelayanan publik berbasis teknologi. Harapan kita bagaimana desa-desa di Kabupaten Bengkalis ini tahun 2022 diawali dan nanti pelaksanaan tahun 2023 ketika dana bermasa yang tahun berikutnya, masyarakat kita berurusan tidak perlu lagi datang ke kantor desa, tetapi cukup menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu dengan catatan apabila nomor induk kependudukannya sudah ada di kantor desa. Begitu juga oleh karena itu kami bekerjasama dengan Dinas Capil, sehingga nanti bagaimana mendata ini sehingga nanti pelayanan masyarakat bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua adalah pemberdayaan perempuan desa. Mengapa demikian? Karena pada hari ini perempuan-perempuan desa kita pemberdayaannya ini belum lebih maksimal. Oleh karena itu BPD kita hari ini dengan jumlahnya berdasarkan jumlah penduduk ada 1 orang keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan inilah mengajak masyarakat kita terutama bagaimana memberdayakan perempuan-perempuan yang ada di desa. Itu semacam apa itu, Pak? Seperti home industry mungkin ya? Bisa. Peningkatan keterampilan. Kita menginginkan bagaimana keterampilan-keterampilan yang ada di desa itu bisa dikembangkan, tetapi harus dilakukan BIMTEK sehingga nanti terarah. Seperti contoh, kalau ada pertemuan di tingkat desa, kue-kue dan minuman jangan didatangkan dari luar. Didatangkan ke diberdayakan dari desa tetapi sendiri. Gizi dan kandungan lainnya itu memang harus memenuhi syarat. Yang kedua adalah pembangunan infrastruktur dan inovasi desa. Ibu Bupati berharap bagaimana inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh desa sehingga inovasi ini tidak saja datang dari atas tetapi memang digali dari masyarakat. Yang keempat, tata kelola keuangan desa dan informasi publik. Artinya tata kelola keuangannya harus transparan. Apakah dia membuat baleho di tempat-tempat keramaian dan lain sebagainya. Begitu juga informasi publik. Informasi publik ini kita berharap siapa saja pihak-pihak yang menginginkan informasi itu dapat diberikan oleh pihak desa. Yang kelima adalah desa peduli lingkungan. Dan ini kita berharap bagaimana desa-desa kita yang Kabupaten Bengkalis ini keterkaitan dengan pemeliharaan lingkungan. Dan kita penghitungan dana alokasi dana desa juga kita alokasikan untuk peduli lingkungan. Untuk dana bermasa juga peduli lingkungan. Oleh karena itu kami kira kebakaran hutan dan lahan, karena kita punya satgas. Dan ini nanti dibiayai oleh dana bermasa. Yang keenam adalah membangun desa dengan kemitraan. Artinya kepala desa tidak bisa sekarang ini bekerja sendiri, tetapi harus menjalin kemitraan berbagai pihak. Kemitraan ini bisa saja dengan pihak ketiga yang mereka lakukan nantinya. Yang berikutnya adalah optimalisasi peran anak, pemuda dan remaja. Mengapa demikian? Karena memang kelembagaan yang ada tingkat desa itu seperti Karang Taruna, ini harus kita berdayakan. Oleh karena itu, insya Allah nanti di Kabupaten Bengkalis, semua Karang Taruna yang ada di tingkat desa, ini akan kita support dengan dana, sehingga mereka dapat melakukan aktivitasnya. Begitu juga peran forum anak. Kita berharap anak-anak kita ini pada hari ini tidak saja sebagai objek, tetapi mereka juga sebagai pelaku-pelaku pembangunan. Karena itu kita bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk melaksanakan kegiatan ini. Yang berikutnya yang kegiatan bersifat strategis desa. Kegiatan strategis desa ini ada 7 yang harus mereka lakukan. 1 diantaranya adalah yang sedang pada hari ini, yaitu masalah stunting. Bagaimana desa-desa mengalokasikan dana stunting untuk mempercepat hal yang demikian. Kami kira itu dari segi penggunaan dana bermasa 1 miliar satu desa. Oke, artinya ketika dana ini disiapkan atau diberikan kepada desa, ada juga tuntutan dari pemerintah bahwa dana ini harus digunakan untuk program-program yang sudah disampaikan tadi ya Pak ya. Baik, kemudian Pak, dengan banyaknya dana, sebagaimana yang telah Bapak sampaikan tadi, ada dana dari 8 program unggulan tadi ya, kemudian ada dari provinsi, kalau nggak salah juga ada dari pusat gitu Pak ya.
Apakah nggak dikhawatirkan akan terjadi semacam dalam tanda kutip penyelewengan di desa? Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya antisipasi apa sih yang dilakukan oleh PMD, Bapak sebagai kepala dinas agar itu tidak terjadi gitu? Terima kasih. Memang benar ada 7 sumber pendapatan desa yang kami katakan tadi. Iya. Tentunya di sana sini kepala desa kita ini kami mengkategorikan ada 3. Pertama, kepala desa yang bersifat regresif, kepala desa yang tidak ingin maju. Yang kedua, kepala desa yang konservatif, berpikir masih terbelakang. Yang ketiga adalah kepala desa yang inovatif progresif. Ketika kepala desa kita yang berurusan dengan pihak-pihak tertentu, kalau yang tipe 1 dan 2 ini mereka ini gamang dalam menghadapi itu. Kenapa? Pada hari ini informasi itu harus terbuka. Kami sampaikan siapa saja boleh. Kita bekerja pada hari ini seperti di akuarium. Iya. Semua orang bisa dilihat. Iya. Bisa melihat. Nah, ketika orang melihat dari luar, tentu dia ingin tahu apa kerja kita di dalam. Nah, ini Bapak harus sampaikan. Oleh karena itu kami menyiapkan dana bermasa informasi publik itu tadi. Nah, yang berikutnya, kalau seandainya memang ada ditemui hambatan, katakanlah penyelewengan lain sebagainya, kita punya namanya tim pembinaan, pengawasan, pembangunan desa. Di sana tim itu ada dari pihak kejaksaan, dari pihak kepolisian, dan lain sebagainya, inspektorat, dan lain sebagainya. Tim ini nantinya akan mengedukasi bagaimana ingin melihat apakah ini memang benar-benar terjadi penyelewengan lain sebagainya. Dan untuk dana bermasa, kita khusus ada dananya 8% yang kita siapkan untuk pengawasan dan pembinaan. Ini antisipasi kita. Tim ini tentunya melibatkan kabupaten dan kecamatan. Dana 1 miliar itu penggunaannya adalah 60% untuk infrastruktur, 32% pemberdayaan masyarakat yang kami katakan pembinaan yang lain sebagainya, dan 8% untuk pembinaan dan pengawasan. Pembinaan pengawasan ini pertama dari inspektorat. Jadi seandainya di desa A ada gejala-gejala yang Bapak sampaikan tadi itu, bagaimana kita cepat turun, melakukan pencegahan. Yang berikutnya dari bagian hukum sekretariat juga. Seandainya memang peraturan-peraturan di desa itu yang menyalahi pungutan-pungutan dan lain sebagainya, ini kita antisipasi. Yang berikutnya dari Bapeda, dari sistem perencanaannya. Apakah perencanaan dari awal itu sudah salah? Sebab kecenderungan terjadinya penyelewengan itu diawali dengan sistem perencanaan yang salah. Yang berikutnya ada BKAD, karena ini adalah dana hibah. Nah, kami dari kabupaten menyiapkan aplikasi yang pada tanggal 18 Mei kemarin kita launching oleh Bupati di Politeknik, kita kerjasama dengan Politeknik. Bagaimana ini tadi cepat kita antisipasi, penggunaannya itu semua masyarakat bisa tahu. Ini antisipasi kita. Jadi tidak ada tertutup lagi, mengklik saja dapat. Oleh karena itu pada hari ini mereka sudah mengupload penggunaan dana itu, dan nanti mereka itu tidak perlu lagi datang ke kabupaten, menghabis dana, tetapi mereka siap saja di desa. Ketika ini sudah oke menurut aplikasi, mereka baru mengantarkan secara manual di kabupaten, sehingga tidak akan ada salah lagi. Yang berikutnya pembinaan itu dilakukan juga oleh tingkat kecamatan. Pak Camat, Sekcam, Kasipem, dan Kasih PMD. Kami tidak punya UPT di kecamatan, tetapi kami punya namanya pendamping desa. Pendamping desa inilah kami minta informasi, lakukan pembinaan sebelum terjadi hal-hal penyelewengan. Ini antisipasi kita untuk dana bermasa, dan begitu juga dana-dana yang sumber lainnya. Sejauh ini berhasil, Pak, ya? Alhamdulillah, kita coba untuk rekrut pendamping kemarin. Alhamdulillah, laporan kita cepat. Ketika cepat, kita cepat melakukan tindakan pada mereka. Salah satunya Bengkalis dapat WTP kan, 9 kali berturut-turut. Satu di antaranya. Dan itu demikian. memang ditopang dari itu tadi ya, dari desa. Baik, Pak. Memang beberapa hal juga yang pernah saya dengar tentang anggaran 1 miliar satu desa ini masih mempertanyakan, udah cair apa belum nanti, Pak? Kami katakan tadi bahwa di aplikasi sudah hampir 80 desa yang masuk mengupload. Artinya, kena ini pencairan pertama itu adalah 50% dari 1 miliar. Oh, berarti nggak langsung ya, Pak, ya? Nggak, bertahap. Bertahap. Nah, kalau langsung berarti kita sudah membuka peluangnya. Iya. Kita bertahap. Pertama 50%, tahap yang kedua 30%, tahap yang ketiga 20%.
tahap pertama 50% 500 juta, mereka menuangkan di dalam aplikasi 500 juta digunakan untuk apa saja. Iya. Gitu. Ada uraiannya. Pak, Ada ya? uraiannya. Ketika uraian itu di aplikasi juga yang meluluskan, karena di dana ini ada pilihan dan wajib. Jadi mereka tidak seragam melaksanakan kegiatan itu di desa. Ada pilihan, ada wajib. Mungkin di desa A, dia merupakan wajib. Di desa B merupakan pilihan. Jadi mereka itu di dalam Juknis itu tidak semuanya mengerjakan, tetapi mereka membahas, bermusyawarah di tingkat desa, kita gunakan dana 50 juta awal ini untuk apa saja? 500 juta ini untuk apa saja? Yeah. Ketika Ketika mereka untuk mencairkan tahap kedua, 30%, laporan dan SPJ-nya, yang 500 juta, yang harus masuk 50%. Laporannya masuk 50%, SPJ baru bisa mencairkan tahap yang kedua. Oke. Begitu juga tahap yang ketiga. Artinya kalau seandainya SPJ untuk yang pencairan tahap pertama belum kelar, belum bisa ya, Belum Pak, bisa. ya? Belum bisa kita cairkan tahap kedua. Inilah pembinaan kita. Mengapa ini terhambat? Mengapa terhambat? Mungkin saja uang dipakai oleh misalnya ada oknum tertentu, cepat kita antisipasi. Oke. Baik, artinya ada juga semacam punishment gitu ya Pak Ya, ya. ya. Jadi agar desa juga bisa lebih profesional dalam pengelolaan, dalam tata kelola keuangan di desa. Tapi yang jelas, apabila di-upload semua nanti, mereka datang, langsung bisa dicairkan. Jadi kita tidak menunggu 136. Siapa yang cepat, Dia dapat. dia dapat menggunakan uang 500 juta. Dan hari ini kami memantau di Kecamatan Bukit Batu, mereka sudah bermusyawarah secara kolektif untuk menggunakan dana yang 500 juta, difasilitasi oleh Pak Camat. Jadi kembali lagi kepada bapak-bapak camat kita, tolong dukung program kita ini, karena Pak Camat di tingkat kecamatan merupakan ketua tim pembina dan pengawas juga ya Pak ya, termasuk pengawasi. Baik, mudah-mudahan hal ini bisa membuka pengetahuan bersama ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan masyarakat kita juga bisa mengetahui bahwa salah satu program unggulan dari Bupati Bengkalis adalah pemberian 1M 1 desa. Saya sedikit menyinggung juga nih Pak. Mungkin untuk saat ini 1 miliar 1 desa. Dan kalaulah seandainya 1 desa bisa dikatakan bagus dalam pelaksanaan programnya, kemudian dalam pelaksanaan SPJ-nya juga bagus. Pokoknya bagus semuanya Pak. Kira-kira nanti mendapat semacam reward nggak? Nanti tahun depan dinaikin jadi 1,5 miliar atau bagaimana Pak? Baik, sampai hari ini tentu yang kita lakukan adalah bagaimana memaksimalkan penggunaan dana ini. Kalaulah mengenai reward tadi disampaikan, kita tidak dari dana bermasa, tetapi dari ADD. ADD alokasi dana desa. Tahun 2022 ini, Kabupaten Bengkalis, karena dana ADD ini sumbernya dari dana perimbangan 10%, itu lebih kurang 236 miliar yang dialokasikan ke desa. Dari pusat berarti ya Pak ya? Enggak, itu dari dana DBH, dana bagi hasil. Dana bagi hasil ya. Berbeda dengan DD. Jadi ada DD, dana desa, ada ADD. Kalau DD dari APBN. Kalau ADD dari dana DBH, bagi hasil. Iya. Dana DBH bagi hasil 10% ini tidak seragam semua desa. 70% sama, 25% berdasarkan proporsional, 5% berdasarkan kinerja. Untuk tahun 2021 digunakan 2002 ini. Untuk tahun 2023, kita sudah berkomunikasi bagaimana kinerja kepala desa ini yang harus diberi reward. Dengan catatan apabila kepala desa itu berhasil, yang disampaikan tadi, dana berbahasa berhasil digunakan, dana BANQ provinsi, dana 10% pajak retribusi daerah. Jadi sebagai pengetahuan masyarakat, minum di kedai kopi Jogja itu 10%-nya kembali lagi ke desa. Jadi begitulah dana desa banyaknya. Jadi dana-dana semua ini tentunya harus dikontrol, cara mengontrolnya dari berbagai pihak. Penggunaan yang kami katakan tadi, bagaimana mereka ini tidak akan terjadi tumpang tindih penggunaan. Kenapa? Ketika dana ADD tidak akan bersentuhan dengan dana desa. Kenapa? Ini semua masuk di dalam APBDes. Contoh, pembangunan sanitasi. Sumber dana ADD ada juga. DD ada juga. Bermasa ada juga. Ini tidak akan sama. Kenapa? Di dalam APBDes ini tertuang di dalam aplikasi. Kok di RT yang sama,
jalan yang sama ada 3 sumber. Iya. Ini tadi mengantisipasi bagaimana tingkat penyelewengan tadi. Oke. Baik, mudah-mudahan dengan adanya dengan terlaksananya program ini akan menambah bermarwah Ya. dan sejahteranya Kabupaten Bengkalis Amin, masyarakat. amin. Cuma Baik, reward iya. tadi ada Ibu Bupati berjanji kepada pendamping desa. Ketika menerima SK Ya. pendamping desa, Ibu Bupati ada menyampaikan apabila berhasil dalam memanfaatkan dana desa ini, petugasnya akan diberi reward. Iya. Itu untuk Bupati. Bagi kami menerjemahkan kepada kepala desa. Kepala desa. Oleh karena itu, apabila kepala desa mampu memanfaatkan ini di dana ADD, kami siapkan untuk rewardnya kinerjanya kepala desa. Baik. Senang sekali Pak Helmi bisa berbagi dengan kita, sahabat informasi, lewat podcast kita pada hari ini. Dan kita berharap mudah-mudahan apa yang telah kita paparkan tadi bermanfaat dan menjadi informasi tambahan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis. Tibalah kita di penghujung SUA di podcast Bipro kali ini, tanpa terasa dan sangat menyenangkan. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan ketemu lagi lewat program Bipro yang lainnya. Baik, untuk closing statement ini Pak Yohelmi, karena tadi di awal juga Bapak udah menyampaikan bahwa 1 Juli ya Pak ya? Ya. 1 Juli bakal purna tugas. Kami juga sebagai katakanlah junior, adik-adik, anak-anak Bapak ingin mendapatkan nasihat ini, termasuk bagi sahabat informasi yang menonton program kita. Silakan Pak. Terima kasih. Kami mengharap dan menghimbau apa yang telah kami lakukan selama 30 tahun 4 bulan. Dan itu kami kira waktu yang cukup singkat dalam rangka untuk melaksanakan tugas. Tetapi inilah bedanya antara masa dan waktu. Ya. Kalau waktu ini diikat dengan ketentuan dan aturan, kalau masa dia bisa mengabdi sepanjangnya. Selagi hayat di kandung badan, yang melaksanakan. Yang penting bagi kita sebagai abdi masyarakat ini, pertama adalah disiplin. Disiplin kerja, yang kedua adalah komitmen. Komitmen kita kepada atasan, loyalitas kita bagaimana, dan lain sebagainya. Artinya, apapun perintah yang ditugaskan kepada kita, ini merupakan tanggung jawab kita. Oleh karena itu, mari kita melaksanakan tugas-tugas itu dengan kerja hati. Apabila kerja hati, tentunya hasilnya adalah kerja ikhlas. Ketika kerja ikhlas, kerja itu akan tuntas. Jadi kami kira bagi rekan-rekan kami, katakanlah yang masih junior ini, pertama disiplin, yang kedua komitmen, yang ketiga adalah loyalitas terhadap pimpinan. Demikian. Baik, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan juga bekal untuk kami-kami yang saat ini masih ada yang masih aktif di pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Baik, sahabat informasi, demikian tadi SUA kita di podcast Bipro Bincang program kali ini. Terima kasih untuk atensi Anda semua, dan Pak Yohelmi terima kasih banyak. Sama-sama. Tetap sukses, mudah-mudahan makin berkibar karirnya meski nanti sudah purna tugas. Dan saya Darmawan, mohon pamit undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam bermasa.